apakah peperangan yang saat ini terjadi di Iran, antara Iran dengan Israel dan Amerika, kemudian juga negara-negara Arab lainnya ini akan sampai menjadi perang dunia ketiga, atau bagaimana dengan campur tangan Rusia dan China, sebab China akan terdampak, saudara. Kalau sampai minyak Iran ini tidak bisa keluar, gas dari Qatar nggak bisa keluar, ya pasti negara besar seperti China ini, Tiongkok ini kan membutuhkan energi, suplai energi tersebut, saudara. Sementara Venezuela sudah nggak bisa karena sudah dikuasai oleh Amerika. Jadi ini repot. Shalom, saudaraku. Saudara, ada banyak teman yang bertanya, kenapa dalam Suara Gembala Pak Theophilus Hendra tidak membahas tentang peristiwa besar yang terjadi hari-hari ini di Timur Tengah. Ya, saudaraku, saya memang beberapa waktu ini tidak mengupload video karena ada keperluan yang lain, tapi saya tetap mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi di Timur Tengah, saudara. Nah, tanggal 28 Februari kemarin, ada satu peristiwa yang mengejutkan, di mana Israel menyerang akan Teheran atau Iran, saudaraku, dengan operasi militer yang dinamakan The Shield of Judah, atau dalam bahasa Ibrani-nya Magen of Judah. Tapi kemudian tidak pakai lama, namanya diubah, saudaraku, menjadi Roaring Lion atau auman singa. Nah, saudaraku, mereka memperkirakan bahwa operasi ini akan memakan waktu sekitar 2-3 minggu. Nah, kita tahu bahwa operasi yang dilakukan oleh Israel ini di backup sepenuhnya oleh Amerika Serikat, ya. Dan Donald Trump pun juga berkepentingan untuk mengganti rezim yang saat ini berkuasa di Iran. Nah, dikatakan memang 2-3 minggu, tapi saya membaca ada update dari Donald Trump bahwa mungkin sekitar 4 minggu. Nah, saudaraku, diberitakan dalam sebuah berita yang saya baca, ini berita yang berbeda dengan apa yang ada di tayangan-tayangan YouTube, tayangan televisi, berita-berita yang beredar di Indonesia. Dikatakan di dalam sumber tersebut bahwa Oman dan Qatar itu menyatakan bahwa kesepakatan sudah dekat. Dan ini tidak benar, bahkan ya dengan keras dikatakan ini bohong. Karena dikatakan di dalam berita tersebut, para pemimpin yang ada di Iran, para ayatollah, menolak salah satu tuntutan dari Donald Trump. Jadi sebetulnya tidak ada apa yang disebut dekat dengan kesepakatan, itu tidak ada, saudaraku. Nah, kita tahu bahwa serangan tanggal 28 itu mengejutkan dunia, yang bikin gejolak dalam aspek ekonomi di sana sini, saudaraku, ya. Karena semuanya tahu kalau perang ini terjadi nanti pasti dampaknya itu kemana-mana, ya, ekonomi, karena Iran kan merupakan penghasil dari minyak dan gas bumi yang sangat besar, yang merupakan pensuplai kebutuhan dunia. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Yang pertama kali diketahui, dikatakan Amir Hatami, yaitu Panglima tertinggi Angkatan Darat Iran, yang pernah mengancam akan menghancurkan Haifa dan Tel Aviv, tewas dalam serangan tanggal 28 Februari itu. Itu yang diketahui paling awal. Kemudian pemimpin tertinggi dari Iran, yaitu Ayatollah Khamenei, ya, meninggal dunia, ditemukan meninggal dunia dan dilaporkan, diakui oleh pihak Iran. Nah, kemudian juga Menteri Pertahanan Iran, Aziz Nasirzadeh, juga tereliminasi. Ali Shamkhani, mantan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi di Iran, juga meninggal dunia. Dan bahkan istri dari Ayatollah Ali Khamenei, yaitu namanya Mansoureh Kochasteh Bagherzadeh, ya. Ini pun setelah dirawat
dia menyusul suaminya. Saudaraku, peperangan memang mengerikan. Kita tidak mendukung adanya perang, tapi itu memang harus terjadi karena firman Tuhan menyatakan akan hal tersebut. Nah, saudara, negara-negara yang menjadi sasaran balasan dari Iran, kita semua tahu ya, ada Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab yang terdiri dari banyak negara kecil-kecil, Bahrain, Qatar, ya, ibu kota Doha itu terus diserang, Yordania juga, saudaraku. Ini semua menjadi sasaran karena Iran menganggap bahwa mereka pro dengan Amerika karena mereka mengizinkan pangkalan-pangkalan militer Amerika itu ada di wilayah mereka. Jadi diserang, saudaraku ya, bahkan Dubai itu lapangan udara, bandara Dubai sipil itu juga kena, saudara ya, kena serangan. Jadi memang cukup serius kali ini, karena saya mendengar teman-teman dari Indonesia yang tur ke Israel, mereka terjebak dalam situasi bom-bom yang diarahkan ke Israel di sana sini, memang ditangkal oleh Iron Dome, tetapi katanya serpihannya itu saja cukup menakutkan. Jadi kalau ditangkal di udara, pecah di udara, serpihannya itu berbahaya dan menyala, saudara. Apalagi yang lolos ya, kalau lolos ya kehancuran yang terjadi. Saya kemarin sempat melihat itu di Dubai, sebuah hotel dekat dengan Burj Khalifa, yaitu bangunan yang paling indah di sana di Dubai, itu terkena bom. Ya, terkena rudal, saudaraku. Kemudian ada hotel apa itu juga terkena. Pokoknya ini hari-hari ini, saudaraku, Timur Tengah memang menyala karena kemarahan dari Iran yang tidak bisa disalahkan. Iran sangat marah karena pimpinan tertingginya meninggal dalam serangan pertama tersebut. Menteri Pertahanan Iran, Aziz Nasir-Zadeh, juga tereliminasi. Ya, itu, saudara. Nah, 1 Maret, beberapa waktu yang lalu, Houthi yang ada di Yaman mengumumkan bergabung dengan kampanye melawan Israel, dan mereka benar-benar siap-siap untuk berperang, dan mereka akan dendam dengan Amerika sehingga yang diserang itu adalah kapal induk Amerika. Nah, saudara, meskipun agak terlambat, tanggal 28, tanggal 1, kepastian bahwa pimpinan tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dinyatakan meninggal, dan itu yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi di Israel. Mereka menyatakan bahwa dalang dari peristiwa 7 Oktober 23 yang menyebabkan akan perang antara Israel dengan Hamas, Gaza, sampai Gaza luluh lantak dan Israel dicaci maki oleh seluruh dunia, saudaraku, sebagai negara yang melakukan kekejaman. Ya, memang kalau perang memang nggak ada yang nggak kejam, saudaraku. Nah, itulah yang terjadi. Tapi kan asal usulnya itu kan adanya serangan dan penculikan, pembunuhan dan penculikan yang dilakukan oleh Hamas kepada Israel. Nah, Israel menyatakan bahwa dalangnya itu sebetulnya adalah Iran. Dan pimpinan Iran tertinggi, yaitu Ayatollah Ali Khamenei, meninggal dunia, dan mereka menyatakan bahwa dalangnya sudah tiada. Nah, yang menarik, saudara, mereka mengkaitkan akan peristiwa serangan 28 Februari tersebut yang berhasil membunuh akan pimpinan tertinggi dari Iran tersebut sebagai peristiwa yang paralel dengan matinya Haman di zaman Ratu Esther. Saudara tahu ya. Jadi di zaman Ratu Esther itu kan orang-orang Yahudi akan dibinasakan, akan dimusnahkan. Nah, pada waktu itu pemerintah Medi Persia, ya ini memang wilayah Iran ya, di Puri Susan itu kan kalau saudara lihat di di petanya itu ada di Iran saat ini, Persia, saudara. Itu Haman ini menghasut, memfitnah supaya orang-orang Yahudi
dibantai semuanya. Tetapi karena adanya ya campur tangan Tuhan, saudaraku ya, di mana Mordekai pada waktu itu dipakai Tuhan dan Mordekai meminta bantuan dari Ratu Esther dan akhirnya justru Haman yang disulakan ya, Haman itu yang dihukum mati. Nah, meninggalnya Ayatollah Ali Khamenei ini oleh mereka diparalelkan dengan peristiwa ini Haman zaman now, zaman modern ini telah pergi sehari sebelum Hari Raya Purim. Dan memang saudaraku, antara tanggal 2, tanggal 3 itu Hari Raya Purim. Yang merupakan hari raya yang terus mereka rayakan karena mereka terbebas dari genosida yang dilakukan oleh Haman, ya, yang keladinya Haman. Demikian saudaraku. Nah, saudara, saya tidak akan bicara tentang perangnya ya. Data tentang perangnya saya punya banyak sekali, baik yang menyerang akan negara-negara yang dianggap sebagai proksinya Amerika Serikat dan serangan-serangan juga dari Iran ke negara Israel. Itu saya nggak akan bahas, saudara. Saudara bisa cari di banyak sumber, saudara, ada banyak sekali. Dan saya kira itu cukup. Saya hanya ingin sedikit menambahkan bahwa kita perlu mewaspadai dan bersiap-siap apa yang terjadi kalau perang ini berlanjut dan kemudian Selat Hormuz itu nggak berfungsi, saudara, karena ada perang di sana. Karena memang sudah ditutup kan oleh Iran saat ini. Nah, kalau Selat Hormuz itu berhenti beroperasi, ya ini saya bacakan ya, yang mengalami pukulan keras itu selain Iran, ya, kemudian karena dia tidak bisa menjual akan minyaknya, hasil tambang minyak dan gasnya. Qatar juga, saudara. Qatar mengalami pukulan keras jika lalu lintas melalui Selat Hormuz terganggu. Bahkan tanpa blokade fisik oleh Iran, Qatar akan menjadi salah satu negara pertama yang paling kena dampak secara langsung. Alasannya sederhana, sebagian besar ekspor Qatar, yaitu gas alam cair, itu melewati Selat Hormuz itu, saudaraku, yaitu sekitar 94%. Jadi yang bisa diekspor itu cuma 6% kalau nggak lewat Hormuz. Jadi ini sangat menakutkan bagi negara Qatar. Dan tidak ada alternatif darat yang layak dan mampu menggantikan rute tersebut. Nah, sekarang bagaimana secara finansial? Ini kita lihat Qatar dulu, saudara ya. Dalam hal finansial, dampak hariannya bisa mencapai 100 juta US dollar per hari dari pengiriman LNG saja. Dan itu tidak bisa diekspor, saudaraku. Jika produk olahan dan ekspor cair lainnya dihitung, totalnya bisa mendekati sekitar 200 juta per hari US dollar, saudaraku, dalam nilai ekspor yang hilang. Nah, itu berarti gangguan serius selama seminggu bisa merugikan Qatar 1 miliar US dollar atau lebih. Ya, ini analisa ekonomi, saudaraku. Ya, kalau Iran kita memang nggak tahu ya. Nah, ada laporan, saudaraku, yang disampaikan hari-hari ini dari Iran menunjukkan bahwa Mojtaba Khamenei, seorang ulama dan tokoh politik Iran yang paling terkenal sebagai putra kedua dari pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan yang telah lama dibicarakan sebagai kemungkinan penerus, telah terbunuh dalam serangan terhadap istana presiden. Jadi, saudara, nilai kerusakan pertempuran ini memang menyedihkan, saudara. Saya nggak bicara politik karena tugas gereja itu adalah memberitakan keselamatan di dalam nama Yesus, saudara. Tapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini memang semuanya tertulis di dalam Alkitab. Datanya saya punya banyak, saudara. Tapi kalau Anda bertanya, apakah peperangan yang saat ini terjadi di Iran, antara Iran dengan Israel dan Amerika, kemudian juga negara-negara Arab lainnya ini, akan sampai menjadi perang dunia ketiga atau
Bagaimana dengan campur tangan Rusia dan China? Sebab China akan terdampak, saudara. Kalau sampai minyak Iran ini tidak bisa keluar, gas dari Qatar nggak bisa keluar, ya pasti negara besar seperti China ini, Tiongkok ini kan membutuhkan energi, suplai energi tersebut, saudara. Sementara Venezuela sudah nggak bisa karena sudah dikuasai oleh Amerika. Jadi ini repot. Makanya China juga berusaha, Tiongkok ini berusaha untuk mencegah supaya jangan sampai terjadi perang. Jadi kita ya just wait and see apa yang akan terjadi. Sebab kalau sampai Iran itu dikuasai oleh Amerika, Tiongkok juga pasti akan mengalami kesulitan tekanan secara ekonomi. Seperti halnya Venezuela, ya kan? Dulu Tiongkok masih ambil dari Venezuela, tapi begitu Venezuela dikuasai Amerika Serikat, Tiongkok sudah nggak dapat jatah dari sana. Nah ini kan menekan, saudara. Bagaimana? Padahal ya itu kan bahan bakar itu kan darah dari perekonomian, saudara. Ya kan? Nah inilah yang kita perlu antisipasi. Bagaimana dengan Indonesia, saudara? Ya, para pakar-pakar energi di Indonesia pasti sudah mulai memikirkan. Karena kita pun juga importer dari bahan bakar BBM ini, saudara. Bagaimana kita mengatasinya? Ini yang perlu kita renungkan, saudara. Bisa jadi kalau beberapa waktu yang lalu ada yang berkata nanti harga BBM akan naik, kemudian inflasi akan terjadi, dan ekonomi akan kacau, ya, dan sebagainya kita nggak tahu. Belum lagi kalau di dalam negeri kan masih ada urusan yang namanya korupsi, ya, dan itu merupakan penyakit lama yang belum sembuh. Nah, bagaimana, saudara, Indonesia ini ke depannya? Saya ingin sampaikan, saudaraku, dunia tidak baik-baik saja, Indonesia juga pasti terdampak, karena Indonesia bagian dari dunia. Bagaimana dengan gereja? Bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Saudara, kita pun juga harus prihatin, banyak berdoa, banyak minta hikmat Tuhan. Anda yang bekerja dalam sektor apapun di dalam pekerjaan Anda, mintalah hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya kita bisa tetap mengerjakan bagian kita, dan kita pun mempercayai bahwa pemeliharaan Dia itulah yang membuat kita hidup. Nah, saudara, bukan berarti kalau sudah punya iman nggak ada masalah. Justru iman itu akan diuji ketika masalah itu datang. Jadi ke depan, saudara, hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan, kita yang tinggal di Indonesia, meskipun dampak perang itu tidak langsung kita rasakan, tapi dampak ekonomi pasti, cepat atau lambat pasti akan datang. Doakan pemerintahan kita, ya, pemerintahan terdiri dari manusia-manusia yang tidak sempurna. Doakan mereka supaya Tuhan kasih hikmat pada presiden, wakil presiden, kabinet, para menteri, juga semua yang menjadi shareholder dari negara kita Indonesia ini, yang pemegang keputusan, supaya ada hikmat yang dari Tuhan untuk mengatasi situasi yang tidak mudah ini. Haleluya, saudaraku, mari kita tunggu apa yang akan terjadi. Nah, kalau Anda tanya, menurut Bapak apa yang akan terjadi? Kalau Anda tanya, saya bilang nanti akan ada masa damai, entah kapan, di mana nanti akan muncul seorang tokoh, dan tokoh itu adalah seorang yang luar biasa, yang diterima terutama oleh Israel. Dia diterima dan didukung oleh orang Israel. Dia tokoh yang bisa menyatukan politik dunia, mendamaikan politik dunia ini. Kemudian yang kedua, dia akan bisa mengatasi situasi ekonomi sehingga semuanya menjadi lancar. Dan yang ketiga, agama-agama pun akan didamaikan. Dan tokoh ini ya nanti akan sangat terkenal, dan dia bahkan menjadi penguasa atas seluruh dunia. Saudara, tentunya Anda tahu, itulah Antikristus yang dianggap oleh orang Israel yang sampai saat ini masih menolak Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan itu. Dianggapnya ini adalah juru selamat, ini adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Tapi nanti mereka kecelek, saudaraku, ya.
Jadi ini yang menjadi keyakinan saya. Belum tentu benar, saudara, karena siapa yang bisa mengetahui akan misteri dan rahasia yang ada di dalam firman Tuhan. Ya, ini yang saya bisa sampaikan. Saya nggak akan ngomong data, kalau ngomong data nanti seperti pembaca berita, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.